Sambil terus kami berjalan tanpa disadari, kami hanya tinggal berdua di tengah hutan. Mungkin lebih kurang sekitar sepertiga perjalanan lagi menuju Cadas. 1 jam saya berjalan berdua tanpa berbekalan dan penerangan. Yang ada dalam benak saya, gimana caranya untuk sampai Cadas secepatnya. Waktu itu tanggal 11 Februari 2018. Merampungkan wacana trip ke Gunung Singgalang dengan deadline tanggal 12 Februari 2018. Singkat cerita, hari deadline pun tiba. Tim dari Komriat harus memutuskan berangkat atau menunda trip ke Gunung Singgalang. Akhirnya keputusan sudah bulat. Tim memutuskan untuk berangkat pada tanggal 15 Februari 2018. Dengan waktu yang terhitung singkat, kami harus mempersiapkan segala sesuatunya yang berhubungan dengan pendakian kali ini. Ada hal yang berbeda untuk trip kali ini, karena saya akan mengajak anak sulung saya yang belum bergenap usianya 6 tahun. Ini adalah pendakian perdananya. Dengan persiapan dan komitmen yang kami buat, si Bolang akhirnya ikut serta dalam pendakian kali ini. Sebenarnya tetap ada keraguan, rasa takut, dan lain-lain lah untuk mengajak anak sekecil ini. Secara Gunung Singgalang terkenal dengan medan trek yang berat. Kami berangkat pada pukul 23 WIB dengan merental mobil jenis minibus. Mobil yang kami gunakan sebenarnya kondisinya tidak begitu fit. Baru 1 jam perjalanan, lampu besarnya tiba-tiba mati. Dengan sedikit mengutak-atik, akhirnya lampu hidup kembali. Kami sampai di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat, tepatnya di SPBU Lembah Harau pada pukul 4.30 subuh. Sekitar tanggal 16 Februari 2018. Ya, istirahat sejenak sebelum menuju posko tower yang jaraknya lebih kurang 2 jam lagi. Setelah sarapan, kami langsung tancap gas menuju Kota Baru untuk membeli perlengkapan yang masih ada yang kurang. Singkat cerita, kami memulai trekking lebih kurang pukul 11 siang. Tetapi tetap ada keraguan terhadap si anak. Tapi inilah adventure. By the way, Gunung Singgalang memiliki karakter trek yang cukup berat, dengan memanjat dengan elevasi 45 derajat sampai dengan 60 derajat, atau dalam kata lain nyium lutut. Tanpa disangka, si anak yang bernama Dimas Abraham Diraga sangat semangat hingga memotivasi kami yang sudah cukup sering mendaki untuk mengikutinya. Banyak kelucuan-kelucuan yang dilontarkan dari mulut si bocah. Neriakin om-omnya yang di belakang dengan ayo cepat-cepat. Tanpa disadari waktu sudah mendekati jam 15. Kami memutuskan untuk membagi 2 tim. Tim pertama yang terdiri dari teman yang bernama Eka, Oyon, Denny, sisanya kami, Rudi, Rafki, Reno, Niko, saya, dan Dimas. Membagi 2 tim sebenarnya dengan maksud agar tim yang duluan sampai di Cadas bisa langsung mempersiapkan segala sesuatunya seperti tenda dan lain-lain lah pokoknya untuk selama proses pendakian ini. Bermodalkan 3 unit HT untuk komunikasi, di trek kami pun melanjutkan perjalanan. Tanpa terasa si bocah berjalan lebih kurang 5 jam tanpa digendong sama sekali. Mendekati pukul 5 sore, di sekitar mata air ketiga, Dimas mulai lelah. Sambil berkata, Dimas ngantuk, Pak. Di situ mulai ujian kepadaku dan tim datang. Saya memutuskan untuk menggendong si anak. Carrier pun saya serahkan kepada tim. Dengan sisa-sisa tenaga, langkahkan kaki, tanpa terasa saya mulai meninggalkan tim yang di belakang. Karena fokus menuju Cadas. Waktu menunjukkan sekitar pukul 17.45 WIB. Tim yang di belakang pun belum juga terlihat. Matahari sudah mulai redup menuju maghrib. Mental, fisik, psikis, pengalaman, dan lain-lain diuji.
Ada hal yang terus membuat saya tetap semangat, karena si anak tidak sedikit pun merasa takut akan gelap. Mungkin Allah yang buat gunung ini ya Pak, sambil berkata Dimas bertanya kepadaku. Sambil terus kami berjalan tanpa disadari, kami hanya tinggal berdua di tengah hutan. Mungkin lebih kurang sekitar sepertiga perjalanan lagi menuju Cadas. 1 jam saya berjalan berdua tanpa perbekalan dan penerangan. Yang ada dalam benak saya, gimana caranya untuk sampai Cadas secepatnya. Mendekati pukul 18.30 WIB, saya dan anak berjumpa dengan pendaki lain. Mereka lagi istirahat sambil masak-masak, begitulah. Sambil bertanya kepada teman-teman pendaki lain tadi, ada jumpa dengan teman saya tadi Pak? Saya bertanya kepada mereka. Oh, sudah duluan tadi, jawab mereka. Makasih Pak. Oh ya, Pak atau Bu adalah panggilan akrab sesama pendaki gunung yang ada di Sumbar. Dan mereka pun meminjami kami senter. Kalau nggak salah mereka dari Universitas Riau, Fakultas Teknik yang ada di Riau. Tidak lama berjalan, akhirnya kami berdua sampai di kaki Cadas. Alhamdulillah sangat lega. Sambil berteriak, si anak memanggil teman saya, Om Eka, teriak Dimas dari bawah. Dan tim yang di atas pun langsung menyusul kami. Lebih kurang pukul 18.45 WIB, kami sampai di Cadas dan langsung masuk tenda. Sambil memeluk si anak untuk menghangatkannya. Dan memang sukacita di pendakian ini sangat-sangat banyak cerita yang bisa saya sharing kepada kawan-kawan yang mendengarkan cerita ini. Sebagai catatan pribadi dan mungkin teman-teman yang akan mendaki gunung, apalagi bersama anak, persiapkanlah sematang mungkin perjalananmu. Kemudian komitmen sebagai tim, dan jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa.